Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Entertainment. Kali ini kita akan membahas seputar sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Oke sahabat, sebelumnya jangan lupa untuk ditonton, di like, di subscribe, di komen, dan juga di share ya sahabat, agar channel Entertainment semakin berkembang lagi. Oke sahabat, langsung aja. Herman memberi saran kepada Tuan Muda agar cepat mendapatkan momongan. Intinya, menurut Herman, Tuan Muda harus rileks dan selalu happy, karena hal ini bisa mempengaruhi kesuburan. Reno mengajak Andi ke tempat di mana acara pernikahan mereka akan berlangsung. Setelah melihat Andi merasa tempat tersebut tidak ada mewah-mewahnya, sedangkan Anna tidak ingin memanfaatkan harta kekayaan keluarga Reno. Andi tetap mengotot ingin acara pernikahan mewah untuk Anna. Sikap Andi bikin Reno bad mood, dan akhirnya Reno minta Anna untuk mengurus ayahnya, Andi, karena Reno tak ingin berdebat dengan ayahnya, Anna. Eyang mengajak Kinanti ke tempat pijat refleksi, dan ternyata Kinanti diberi saran usaha untuk bercinta 1 minggu 3 kali. Setelah selesai pijat, Eyang Marta mengajak Kinan ke pasar untuk beli ramuan yang nantinya akan diminum oleh Tuan Muda dan Kinanti. Sudah larut malam, Tuan Muda masih belum pulang juga. Kebiasaan Tuan Muda yang dipikirkannya hanya kerja dan kerja. Gimana akan mendapatkan keturunan? Akhirnya Kinanti juga kesal karena Tuan Muda belum pulang juga. Hingga akhirnya saat Kinanti bertemu David, menanyakan tentang di mana Tuan Muda saat ini. David tidak tahu dan akan mencari di mana Tuan Muda saat ini. Kinanti juga menanyakan pada David apakah pelaku penyebaran SMS sudah ditemukan. David akan terus mencari sampai ketemu. Ternyata Anita mendengar pembicaraan Kinanti dan David. Anita panik dan membuang handphone yang ia gunakan untuk menyebarkan SMS. Di saat bersamaan, David melihat Anita dan gerak-geriknya mencurigakan. David mengikuti Anita. David ambil handphone yang dibuang oleh Anita. Keesokan harinya, David bertemu dengan Kinanti dan memberitahukan soal handphone yang ia temukan. Dan David yakin jika Anita lah pelaku penyebar pesan tentang kemandulan Tuan Muda. Tuan Muda ternyata mendengar pembicaraan Kinanti dan David. Tuan Muda pun murka. Tuan Muda langsung menemui Anita. Tuan Muda membongkar semua kesalahan Anita di hadapan Eyang dan Oma. Semua yang mendengar syok tak percaya. Anita pun kolaps karena kejahatannya terkuak. Tuan Muda makin kesal dan meminta David yang membawa Anita ke rumah sakit. Sementara itu, Tuan Muda minta Bik Jumi untuk membereskan semua barang-barang Anita. Anita juga akhirnya diusir. Reno terkejut setelah tahu apa yang terjadi pada Anita dan meminta Tuan Muda untuk memaafkan Anita. Tapi keputusan Tuan Muda tetap akan mengusir Anita. Sementara itu, dari rumah Oma masih sibuk mencari barang pajangan yang hilang. CCTV juga rusak. Oma tidak tahu siapa malingnya. Julie menangis dan membawa koper. Bik Jumi merasa salah. Jumi juga bingung siapa pelakunya. Oma percaya Bik Jumi kalau bukan Bik Jumi pelakunya. Jumi ingat sesuatu tentang Andi. Bik Jumi curiga jika malingnya adalah Andi. Oma akhirnya memanggil Anita dan bertanya sudah berapa lama kenal dengan Andi. Anita juga berkelit jika Andi yang mengambil barang pajangan milik Oma. Anita terus menutupi kemungkinan jika Andi pelakunya. Jika tidak bisa-bisa rencana Anita akan berantakan. Tuan Muda di kantor masih memikirkan perkataan Herman. Harus siap, romantis, dan semesra mungkin. Apa sih yang
apa sih agar Abi dan Kinanti bisa cepat mendapatkan momongan. Abi berencana akan memberikan kejutan untuk Kinanti saat acara pernikahan Reno nanti. Abi juga mengambil les dansa. Abi sudah sampai di rumah. Kinanti seperti biasa akan memeluk Abi, namun Abi menolak. Alasannya karena badan tuan muda kotor. Kinanti merasa ada yang aneh kenapa jas Abi berbau parfum yang berbeda. Sebenarnya Abi dari mana? Saat sudah malam, tuan muda minta Kinanti untuk memijat bagian punggungnya, dan ternyata di luar Eyang mendengar Marisa semakin mepet Herman dan selalu meminta Herman untuk berkunjung ke rumahnya. Ternyata Karina mengikuti kemana Herman pergi. Karina mencurigai jika dia akan bertemu dengan perempuan lain. Ternyata Herman menyadari kalau Karina mengikutinya, dan Herman berkelit jika dirinya akan membeli sebuah apartemen untuk istrinya. Karina juga senang. Menurut Karina, Herman semakin romantis. Andi sudah menjual barang curiannya, tapi ternyata uangnya dirampas oleh preman. Andi sepertinya punya hutang yang banyak. Andi akhirnya meminta uang pada Anna senilai 30 juta rupiah. Jika tidak, Andi tidak akan menjadi wali nikah untuk Anna. Andi kembali membuat rencana agar ia bisa kembali masuk ke rumah tuan muda. Berita bahagianya ternyata hasil tes kesuburan milik tuan muda tertukar. Hal ini gara-gara tuan muda menggunakan nama Dadang. Akhirnya tuan muda ditelepon pihak rumah sakit. Tuan muda dan Kinanti segera datang. Setelah dijelaskan oleh dokter, tuan muda dan Kinanti merasa sangat lega dan sangat bahagia karena tuan muda sehat dan bisa memiliki keturunan. Kinanti sontak memeluk tuan muda. Pihak rumah sakit juga meminta maaf atas semua keteledoran mereka. Tuan muda kembali tersenyum. Tuan muda mengajak Kinanti ke suatu tempat yang indah dan romantis. Sebagai ungkapan bahagia, lagi-lagi tuan muda memeluk Kinanti dengan erat. Tuan muda dan Kinanti segera pulang ke rumah dan memberitahu kabar bahagia ini kepada Eyang dan juga Oma. Mereka pun sangat bahagia. Akhirnya keluarga Sudirja memiliki penerus. Herman dapat kabar dari pihak polisi tentang penemuan anaknya Sarah. Herman dan Marisa segera bertemu dan menuju kantor polisi. Oke sahabat, hanya itu yang dapat channel Entertainment bagikan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, dan juga ditekan tombol notifikasinya sahabat, agar sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya dan cerita tentang gosip selebritis tanah air. Oke sahabat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.